Saat ini Presiden Joko Widodo tengah menyelenggarakan rapat terbatas percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan kita akan segera bergabung dengan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Istana Negara, Jakarta Pusat. Ya, Glenn, apa poin-poin penting apa saja yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas hari ini? Ya, Cikal, ada 3 poin yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat membuka rapat terbatas dari percepatan penanganan COVID-19 di Istana Negara yang sudah berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama, tadi Presiden kembali menekankan perlu adanya langkah-langkah luar biasa yang dilakukan oleh pembantunya ataupun menteri-menteri yang saat ini bekerja di kabinetnya untuk bisa melakukan percepatan penanganan dari COVID-19. Salah satunya adalah keputusan-keputusan yang harus dilakukan yang juga harus berdampak kepada masyarakat. Dan selain itu Presiden juga berharap adanya kerjasama yang terorganisir antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di mana kementerian didorong untuk bisa melakukan ataupun memberikan bantuan baik itu personil, tenaga medis maupun alat-alat kesehatan kepada daerah-daerah yang saat ini masih berperang dengan tingginya angka COVID-19 di Indonesia. Pada saat rapat 2 pekan lalu, Presiden sempat menyebutkan ada 3 daerah selain DKI Jakarta yang memiliki angka positif yang cukup tinggi. Yang pertama adalah Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Selatan. Presiden juga sempat berkunjung ke Surabaya ataupun Jawa Timur, dan salah satu rumah sakit di Surabaya juga sempat meminta adanya bantuan alat kesehatan kepada pemerintah pusat, sehingga ini yang diharapkan dapat bisa dilakukan oleh kementerian, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, untuk bisa membantu penanganan COVID-19 di daerah-daerah tersebut. Lalu poin yang kedua yang tadi disampaikan oleh Presiden juga terkait dengan persiapan new normal di daerah-daerah yang sudah dikategorikan dalam zona hijau. Ada 4 poin yang penting yang harus dilakukan oleh daerah ketika ingin memulai tahapan normal baru di daerahnya. Salah satunya adalah mengenai prakondisi ataupun persiapan yang harus dilakukan secara matang. Lalu juga adanya penentuan dari waktu yang sangat krusial. Hal ini diyakini dapat bisa mengantisipasi adanya second wave ataupun gelombang kedua dari COVID-19 di Indonesia. Dan selain itu juga pemerintah pusat ataupun kementerian-kementerian didorong untuk bisa memberikan panduan kepada daerah-daerah sehingga adanya perlakuan yang satu suara ataupun satu pintu antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sehingga nantinya pengimplementasian dari new normal tersebut lebih terorganisir dan juga dapat berdampak kepada masyarakat. Dan selain itu, Presiden juga tadi sempat mengatakan perlu adanya komunikasi publik yang baik dengan melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat, baik itu tokoh budaya, keagamaan, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Hal ini dilakukan untuk bisa menghindari adanya penolakan-penolakan dari masyarakat. Salah satunya tadi sempat disebutkan oleh Presiden mengenai pengambilan jenazah secara paksa oleh keluarga dan juga penolakan dari rapid test maupun swab test oleh petugas dari pemerintah daerah dikarenakan masih rendahnya pengetahuan warga terutama di daerah mengenai COVID-19 ini. Jika hal-hal ini dapat dilakukan secara baik, secara lancar, maka diharapkan Presiden berharap bahwa penanganan dari COVID-19 ataupun tingkat positif di 4 daerah tersebut dan juga daerah-daerah lainnya ini dapat bisa ditekan. Cikal. Oke, Glenn, yang saya tangkap memang ini Presiden ingin memastikan bahwa tidak ada sumbatan koordinasi antara kementerian dan juga kepala daerah dan juga mempersiapkan apabila menjaga-jaga. Tentu tidak ingin dengan adanya second wave ini. Tapi Glenn, apakah mengenai insentif terhadap petugas medis yang tadinya sempat tertunda atau terhambat, apakah dibahas juga Glenn di rapat terbatas kali ini? Ya, sempat disinggung Cikal, tadi Presiden pada poin terakhirnya sempat mengatakan bahwa perlu adanya percepatan dari pencairan insentif terhadap sektor kesehatan. Di antaranya adalah pencairan dana untuk pelayanan kesehatan seperti pembayaran rumah sakit, tenaga medis, dan juga petugas dari laboratorium. Bahkan tadi Presiden secara khusus meminta kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk bisa menyederhanakan regulasi ataupun peraturan dari Kementerian Kesehatan yang bisa menghambat dari pencairan dana insentif tersebut. Dan Cikal, kita ikuti bersama bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai hal ini.
saya minta agar pembayaran disbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan misalnya yang meninggal ini harus segera bantuan santunan itu harus, mestinya begitu meninggal langsung bantuan santunnya harus keluar gitu. Jangan sampai prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong, jangan sampai ini bertele-tele. Kalau aturan di permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas lab ya secepatnya. Kita nunggu apa lagi, ininya anggarannya sudah ada. Memang teguran ini bukanlah pertama kalinya Cikal dan juga pemirsa Presiden Joko Widodo pada saat rapat paripurna kabinet pada tanggal 18 Juni yang juga diunggah videonya oleh Sekretariat Kabinet pada kemarin malam sempat menyinggung soal bagaimana Kementerian Kesehatan sangat rendah dalam penyerapan anggaran. Dari 75 triliun anggaran yang dianggarkan untuk Kementerian Kesehatan, hingga saat ini Presiden menyatakan baru 1,53% yang digunakan untuk bisa dipakai untuk bisa menangani COVID-19 di Indonesia. Selain dari Kementerian Kesehatan, Presiden juga sempat mention dua kementerian lain. Yang pertama adalah Kementerian Sosial yang dianggap cukup lumayan dalam penyerahan bansos namun belum cukup dalam penilaian Presiden. Lalu juga Presiden sempat mengingatkan kepada kementeriannya di jajaran ekonomi yang diharapkan dapat bisa mempercepat insentif-insentif ekonomi sehingga dapat bisa menghindarkan PHK yang lebih besar dan juga insentif terhadap usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Presiden meminta sekali lagi pada saat rapat terbatas tadi kepada jajarannya untuk bisa melakukan langkah-langkah yang cepat, yang terorganisir dan juga lebih berdampak kepada masyarakat. Jika tidak, Presiden sudah memberikan sinyal akan melakukan reshuffle ataupun pembubaran menteri yang sudah disampaikan secara langsung di hadapan menterinya pada tanggal 18 Juni 2020 lalu. Memang saat ini tampaknya untuk rapat terbatas sendiri baru saja usai dan saat ini kami masih menunggu bagaimana pernyataan pers yang akan dilakukan oleh beberapa menteri mengenai rapat terbatas tadi. Untuk saat ini saya kembalikan terlebih dahulu kepada Anda, Cikal, di studio. Oke, akan ada sentralisasi dalam paket kebijakan nanti, kemudian Presiden juga menekankan akan ada efektivitas dalam penggunaan anggaran di kementerian. Tinggal kita nantikan saja nanti ya, Glenn, bagaimana implementasi atau realnya akan seperti apa. Terima kasih, Glenn, atas laporan Anda. Dan pemirsa, itu tadi laporan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Istana Negara, Jakarta Pusat.